Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pertama, saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta didik kelas 7 yang sudah diterima dan selamat bergabung di SMP Negeri 228 Jakarta. Baik, untuk kesempatan kali ini akan saya sampaikan mengenai seputar OSIS dan perkenalan pengurus OSIS SMP Negeri 228 Jakarta. Yang mungkin saat di SD kalian tidak tahu nih apa itu OSIS. Tetapi saat kalian masuk ke jenjang SMP yang kalian duduki sekarang ini, maka kalian akan berhubungan dengan OSIS, baik dalam arahan maupun kegiatannya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak Fahmi Aprizal dan diberikan amanah sebagai pembina OSIS. Sekaligus Bapak juga akan mengajar pelajaran olahraga atau pendidikan jasmani olahraga kesehatan PJOK ya, untuk di kelas 7, 8, dan 9. Baik, langsung saja Bapak jelaskan. Singkatan OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah. Nah, pengertian secara semantik atau pengertian secara perkata ya. Yang pertama, organisasi. Nah, OSIS depannya O nih, organisasi, kelompok kerja sama antara siswa untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah organisasi. Selanjutnya siswa. Siswa itu adalah kalian, peserta didik pada satuan pendidikan. Selanjutnya kata yang ketiga adalah sekolah. Satuan pendidikan tempat menyelenggarakan pembelajaran atau KBM. Selanjutnya yang terakhir katanya adalah intra. Intra itu adalah berada di dalam ya. Jadi kesimpulannya, OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia. Dimulai dari sekolah menengah pertama yang kalian duduki sekarang atau SMP disebut saja, dan menengah atas atau SMA. OSIS diurus dan dikelola oleh peserta didik yang terpilih menjadi pengurus OSIS. Dan OSIS ini adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Nah, saat siswa di sekolah bukan hanya berhak mendapatkan pengajaran berupa materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, namun juga perlu adanya pembinaan. Untuk itu, pemerintah mencanangkan 4 jalur nih pembinaan kesiswaan pada saat itu. Yang pertama ada organisasi kesiswaan, yang kedua adalah latihan kepemimpinan, yang ketiga kegiatan ekstrakurikuler, yang keempat, kegiatan wawasan wiyata mandala atau sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah tersebut. Nah, bagaimana fungsi dan juga karakter OSIS itu sendiri? OSIS menjadi wadah satu-satunya yang sah dalam kegiatan siswa di sekolah, di mana diterapkan dan dikembangkan berbagai disiplin ilmu. Artinya, sekolah ini memfasilitasi kegiatan-kegiatan siswa ya. Yang kedua, OSIS menjadi motivasi nih, di mana dibina dan dikembangkan kepemimpinannya. Misalkan ada teman kalian yang menjadi pengurus OSIS, dengan segala kegiatan atau prestasi yang diraih tentu menjadi motivasi siswa-siswa lainnya ya. Yang ketiga, OSIS dapat mencegah pengaruh negatif dengan mengikuti kegiatan-kegiatan OSIS yang tentunya banyak sekali nih hal positif yang bisa dilakukan. Anggota OSIS itu siapa sih? Anggota OSIS itu adalah seluruh peserta didik yang berada pada satu sekolah tempat OSIS itu berada. Tetapi ada yang namanya pengurus OSIS. Nah, peserta didik yang terpilih menjadi pengurus OSIS adalah peserta didik yang mempunyai apa nih? Kompetensi lebih, baik prestasi akademik ataupun prestasi non-akademik, dan mempunyai karakter-karakter yang baik. Pada umumnya, untuk struktur pengurus OSIS, yaitu yang pertama ada ketua, yang kedua ada wakil ketua, yang ketiga ada sekretaris, yang keempat ada bendahara, dan juga ada bidang-bidangnya. Untuk pembahasan lebih detail, akan Bapak bahas ketika kalian masuk ke dalam kegiatan LDKS ya, atau latihan dasar kepemimpinan siswa. Selanjutnya, adapun bidang-bidang OSIS yang ada di SMP Negeri 228 Jakarta, yaitu yang pertama
seksi bidang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, seksi bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, seksi bidang pendidikan bela negara. Yang keempat, seksi bidang kepribadian dan budi pekerti luhur. Yang kelima, seksi bidang berorganisasi, pendidikan politik, dan kepemimpinan. Yang keenam, seksi bidang pembinaan keterampilan dan kewirausahaan. Yang ketujuh, seksi bidang kesegaran jasmani dan daya kreasi. Yang kedelapan, seksi bidang pembinaan persepsi, kreasi, dan apresiasi seni. Nah, selanjutnya adalah perangkat OSIS. OSIS bukan organisasi yang berdiri begitu saja, tentu mempunyai perangkat seperti. Yang pertama adalah pembina OSIS. Pembina OSIS ini adalah guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Selanjutnya ada Majelis Perwakilan Kelas atau Permusyawaratan Kelas atau disebut MPK. Selanjutnya ada pengurus OSIS. Yang tadi Bapak sebutkan ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidangnya ya. Selanjutnya, apa itu MPK? Bapak jelaskan secara singkat, MPK itu adalah suatu organisasi sekolah yang bertugas mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatan berlangsung. MPK ini dijabati oleh kelas 9 atau alumni OSIS yang sudah melakukan tugas-tugasnya pas kelas 7, kelas 8, sekarang udah menjadi alumni OSIS. Nah, mereka-mereka ini yang mengarahkan dan mengawasi kalian. Oke, cukup sampai di sini pembahasan singkat mengenai OSIS, dan selanjutnya akan Bapak perkenalkan pengurus-pengurus OSIS SMP Negeri 228 Jakarta. Tahun pelajaran 2020-2021. Untuk total OSIS ada 49. Total bidangnya yang sudah Bapak jelaskan tadi ada 8. Untuk kelas 7 yang sekarang sudah naik ke jenjang berikutnya kelas 8, totalnya ada 20 orang. Dan untuk kelas 8 yang sekarang sudah naik ke kelas 9 ada 29 orang. Nanti posisi kelas 7 penggantinya adalah kalian yang terpilih menjadi pengurus baru. Dan untuk kelas 9 akan menjadi MPK yang selalu akan membimbing dan juga mengarahkan kalian. Baik, lanjut ke pembahasan perkenalan OSIS. Bapak akan memperkenalkan nama-nama juga hobi nih, hobi dari masing-masing pengurus. Nah, langsung aja kita perlihatkan wajah-wajahnya ya. Jam Digital Hidup. Terlalu kecil, oke Bapak besarkan. Nah, yang pertama adalah penggerak OSIS atau kita sebut tim inti, yaitu dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Cek itu. Ketua OSIS Muhammad Ausaf Al-Fatah. Wakil Ketua OSIS Revan Arvando Subekti. Sekretaris 1 Selviana Natasha. Sekretaris 2 Rizana Raisya Alfarika. Bendahara 1 Fatia Walutisa. Bendahara 2 Alfaraya Mutiara Fatin. Oke, itu adalah tim inti dari OSIS SMP Negeri 228 Jakarta. Selanjutnya kita akan melihat bidang-bidang OSIS yang ada di SMP Negeri 228 Jakarta. Bidang pertama yaitu bidang yang membuat kita insya Allah menjadi lebih baik dalam keagamaan, yaitu bidang keimanan dan ketakwaan yang Maha Esa. Ketua Bidang Ayu Siti Nur Andini dengan anggota Syarifah Aisyah Salsabila, Nabila Salsabila Gunawan, Kezia Caroline Sitorus, Muhammad Putra Wibowo,
Widzan au fala. Selanjutnya adalah bidang kedua, yaitu bidang yang membuat kita cinta dengan tanah air, yaitu bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketua Bidang Asakamiko Purotu Ayun dengan anggota Fahri Rizqullah Riyanta, Zahra Alifah, Maulana Iqbal Alfiano, Istiatun Zakiyah. Selanjutnya bidang membela negara, yaitu bidang pendidikan bela negara. Ketua Bidang Prabu Herlambang dengan anggota Muhammad Faisal Atalah, Rajendra Atekawa Wibowo, Khairunisa Syama Labibar, Fajar Hikmal Pratama. Selanjutnya bidang keempat, bidang yang membuat kita disiplin, yaitu bidang kepribadian dan budi pekerti luhur. Ketua Bidang Yehova Cibor Milehama dengan anggota Fauziah Intan Khairina, Fayola Febriana, Giska Sadila Irwanda, Dina Frindayani. Bidang kelima, yaitu bidang yang membuat kita bisa berorganisasi, yaitu bidang berorganisasi pendidikan politik dan kepemimpinan. Ketua Bidang Grace Joy Aulaura dengan anggota Skar Calula Putri Kinasi, Faisal Rahardian Putra, Syafira Anggraini, Kurnia Rahmawati. Selanjutnya bidang keenam, bidang yang mengarahkan kita dalam keterampilan dan kewirausahaan, yaitu bidang pembinaan keterampilan dan kewirausahaan. Ketua Bidang Erlangga Muhammad Hafiz dengan anggota Elina Anindya, Naufal Julian Putra, Raniah Paramita, Loli Daniela Panggabea. Selanjutnya bidang ketujuh, bidang yang mengarahkan kita untuk terus berolahraga dan berkreasi, yaitu bidang kesegaran jasmani dan daya kreasi. Ketua Bidang Larissa Engracia Dewi dengan anggota Reva Rahmadani, Muhammad Fikri, Aekmal Dania, Mutiara Sabania Sandi, Frida Agnia. Selanjutnya bidang terakhir, yaitu bidang ke-8, bidang yang dapat membuat kita menyusun, mengenali, dan mewujudkan karya-karya kita, yaitu bidang persepsi, kreasi, dan apresiasi. Ketua Bidang Mela Regina Setianto dengan anggota Aziza Putri Karlina, Muhammad Miftah Farid, Kansa Tifal Risadi, Muhammad Rafi Ardi Putra,
Oke, terima kasih untuk kakak-kakak OSIS yang sudah luar biasa ya memperkenalkan dirinya. Itu adalah penjelasan singkat dan perkenalan pengurus OSIS. Bagaimana? Sudah tertarik menjadi pengurus OSIS? Tunggu dulu, karena tidak semuanya akan dijadikan pengurus. Mulai dari sekarang, kalian tunjukkan prestasi kalian dengan aktif dalam pembelajaran dan semua kegiatan sekolah, maka kesempatan kalian akan menjadi lebih besar untuk menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 228 Jakarta. OSIS SMP Negeri 228 Jakarta menjunjung inovatif, kreatif, dan positif. Berjalan maju bersama menggapai cita-cita. Saya Fahmi Afrizal, terima kasih dan sehat selalu.